Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Malam hari ini kita semua berada di halaman rumah jabatan Bupati ini, hanya beralaskan tikar sholat tanpa ada tenda. Tidak biasanya kita lakukan hal seperti ini di rumah jabatan, tapi kali ini kami ingin mencoba. Mari kita kembalikan semua kepada Yang Kuasa, dan kita berkumpul di sini sebagai satu tanda bahwa kita kecil di mata Allah, dan kita ada hadir di sini untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada malam hari ini adalah hari awal tahun Hijriah 1 Muharram, dan sengaja malam hari ini kami pilih, bukan tadi malam, karena banyak yang melakukan pada zikir malam tahun menyambut malam 1 Muharram. Tapi saya sampaikan kepada asisten, saya mau 1 Muharramnya, bukan menyambutnya. Tapi kita sudah masuk di 1 Muharram, apalagi kita berada pada malam Jumat. Dan saya yakin hari ini banyak yang berpuasa, keberkahan banyak yang akan turun pada kita semuanya, dan khusus untuk kita di Bone ini. Itulah jatuhlah pelaksanaan zikir kita laksanakan pada hari ini. Ibu bapak sekalian, zikir dan doa yang kita laksanakan hari ini menuai kontradiktif, ada yang pro, ada yang tidak, karena masih dalam status pandemi. Tapi saya melihat bahwa kita lakukan ini dalam suasana protokoler kesehatan, dan alhamdulillah ternyata kita mampu mewujudkan ini. Tidak ada satupun orang yang hadir di tempat ini tidak menggunakan masker dan tidak mengatur jarak. Itu menandakan bahwa kita mampu patuh dan taat. Karena kita memang orang Bone yang selalu patuh dan taat pada aturan dan konsisten pada apa yang diharapkan oleh pemerintah, sehingga alhamdulillah kondisi kita di Bone ini, kalau kita melihat suspek dan konfirmasi terhadap virus corona, dari 53 kasus yang terpapar positif, alhamdulillah sisa 2 yang sementara dirawat di Makassar, itu pun bukan melalui rumah sakit, tetapi melalui wisata COVID. Dia di karantina di hotel. Mudah-mudahan 2 ini yang terakhir, tidak ada lagi tambahan. Seandainya ini bisa kita wujudkan semuanya dengan kerjasama bapak-bapak ibu sekalian, saya kira harapan kita untuk masuk pada era normal yang selalu kita dengarkan itu bisa kita wujudkan. Sudah banyak masyarakat berteriak tentang kapan anak kami sekolah. Sudah banyak pondok pesantren yang bersurat kepada kami untuk bisa melakukan sekolah tatap muka lagi, ataupun memasukkan ke pondok kembali. Tapi ini semua memerlukan kajian, karena kami tidak mau kasus terulang pada beberapa daerah yang terlalu gabah mengambil keputusan untuk sekolah sehingga banyak yang terpapar. Kita tidak mau seperti itu. Tapi kita lihat pertimbangan-pertimbangan teknis, dan kita berdoa semoga ke depan kita lebih baik lagi. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian, saya kira kita hadir di sini berzikir dan berdoa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami semua ini begini karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembalikan kepada Allah, semoga yang terbaik selalu diberikan kepada kita dan untuk Bone yang kita cintai ini. Itu yang paling penting menurut kami, dan saya yakin nanti Bapak Ibu sekalian mengikuti zikir ini dengan ketulusan dan keikhlasan, sehingga betul-betul kita mendapat rahmat dan berkahnya, sehingga menghasilkan yang terbaik bagi yang kita semua yang hadir di tempat ini. Hari ini saya kira hari yang terbaik untuk mengawali langkah-langkah kita 1 tahun ke depan. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Bambang, bahwa ini adalah ajang introspeksi bagi diri kita semua. Pendek kata Bapak Ibu sekalian, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan
pada tahun 1441 Hijriah yang lalu, kita jaga, kita pertahankan, dan perlu kita tingkatkan. Kemudian introspeksi kita mengatakan masih banyak yang jelek-jelek yang kami lakukan. Kita tanggalkan semua itu dan kita berusaha mencapai yang terbaik dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira insya Allah dan hasilnya akan bisa kita rasakan nanti 1 tahun ke depan. Ibu bapak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, untuk itulah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kami kepada bapak ibu sekalian untuk meluangkan hadir di tempat ini untuk bersama-sama kita berdoa, bersama-sama kita bersikir, tidak lain dan tidak bukan untuk mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita lakukan bisa yang terbaik untuk bagi kita semuanya. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, pada melalui kesempatan ini kami ingin menitipkan kepada Pak Ustaz, terutama yang memimpin doa dan zikir nanti, marilah kita doakan agar apa yang kita cita-citakan untuk Bone ke depan, untuk masyarakat, agar Bone bisa menjadi kabupaten yang Taibat Barat Bun Gapur, bisa kita wujudkan dan insya Allah diberkahi dari dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan zikir dan doa ini dilanjutkan dengan tausiah nanti disampaikan oleh Pak Ustaz. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang. Sekali lagi terima kasih Pak Ustaz Usman perkenannya hadir di tempat ini. Saya tahu Pak Dr. Usman ini luar biasa kesibukannya di Makassar, tetapi kalau Bone yang panggil sasanya susah katanya mengelak. Terima kasih Pak Ustaz, itu kecintaan Pak Ustaz kepada kita semuanya. Mudah-mudahan tausiah beliau memberikan berkah bagi kita semuanya dan insya Allah akan menjadi pegangan bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Bone bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bone. Yang saya hormati para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bone. Yang saya hormati Bapak-bapak pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillah, setelah kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, kita memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal, time is money, waktu adalah uang. Dengan waktu kita bisa mencari uang, tetapi dengan uang kita tidak akan pernah bisa membeli waktu. Ada seorang anak kecil ditanya, apakah bapakmu termasuk orang yang sangat menghargai waktu? Anak itu menjawab, iya, bapak saya termasuk orang yang sangat menghargai waktu. Oh, berarti bapakmu itu seorang direktur perusahaan, sampai-sampai waktu baginya adalah uang? Anak itu menjawab, bukan, ayah saya bukan seorang direktur, ayah saya adalah seorang tukang servis arloji. Berbicara tentang waktu, ada waktu yang telah kita lewati yang disebut dengan hari kemarin, ada waktu yang belum kita hadapi yang disebut dengan hari esok, dan ada waktu yang sedang kita hadapi yang disebut dengan hari ini. Orang bijak berkata,
yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift. Hari kemarin adalah sejarah, hari esok adalah misteri, hari ini adalah anugerah. Terkait dengan 3 pembagian waktu tersebut, Islam mengajarkan kalau ada orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka itulah orang-orang yang celaka. Kalau ada orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, itulah orang-orang yang rugi. Kalau ada orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Asr ayat 1-3. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus solihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, dan orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Sebagai orang-orang yang beriman, kita tentu ingin menjadikan tahun baru 1442 Hijriah ini sebagai momentum untuk menjadi orang-orang yang beruntung, untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Setuju Ibu Bapak? Setuju Ibu Bapak? Apakah Bapak Ibu sepakat dan setuju bahwa di tahun 1442 Hijriah ini kita hijrah dari segala ketertinggalan kepada kemajuan? Setuju? Dari segala bentuk kemungkaran kepada kebaikan? Setuju? Dari segala bentuk keburukan kepada kebaikan? Setuju? Kita setuju untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena ada orang Pak Bupati hidupnya tersiksa sekali kasihan. Karena mulai lahir sampai meninggal selalu pindah-pindah daerah. Lahir di Balikpapan, kecil di Palu, dewasa di Serang, menikah sama orang Malang, meninggal di Sorong, dikubur di Batu. Tersiksa sekali. Kita tentu ingin menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang menjadi lebih baik di setiap pergantian masa dan waktu. Karena itu Allah selalu menyiapkan kepada kita ada 2 jalan. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan kebenaran itu datang dari Tuhanku. Barang siapa yang mau beriman silahkan ia beriman, barang siapa yang mau kafir silahkan ia kafir. Kalau jalan keimanan yang kamu tempuh, maka di penghujung jalan itu Allah akan memberikan balasan berupa surga. Tetapi kalau jalan kekafiran yang kita pilih, maka di penghujung jalan itu Allah akan memberikan balasan berupa neraka. Terserah saja kamu manusia mau menempuh jalan keimanan atau mau menempuh jalan kekafiran. Tapi Ibu Bapak, sekarang ini aneh bin ajaib. Jalan ke neraka itu mahal harganya, tetapi banyak orang yang suka. Sebaliknya, jalan ke surga itu murah harganya, tetapi banyak orang yang enggan. Minuman keras, jalan ke neraka, mahal harganya, banyak orang yang suka. Sabu-sabu, jalan ke neraka, mahal harganya, banyak orang yang suka. Giliran melakukan sholat, giliran berzikir, tidak perlu biaya, banyak orang yang enggan dan berat untuk melakukannya. Benar atau benar? Benar atau benar? Kemarin ada 40 siswa di ruangan kelas ditanya sama gurunya, anak-anakku sekalian angkat tangan, siapa yang mau masuk neraka? Dari 40 orang tidak ada yang angkat tangan masuk neraka. Gurunya bertanya lagi, anak-anakku sekalian angkat tangan, siapa yang mau masuk surga? Dari 40 orang, 39 orang angkat tangan, 1 orang tetap tidak angkat tangan. Gurunya penasaran sama yang tidak angkat tangan. Dia tanya, nak, dari tadi saya perhatikan ki, masuk neraka tidak mau, masuk surga tidak mau. Mau ki masuk apa kita nak? Dia bilang, saya Pak Guru, Nabila mamaku di rumah, saya harus masuk polisi. Nah,
agar di tahun baru 1442 Hijriah ini hidup kita menjadi lebih baik, maka ada dua hal yang harus kita lakukan. Apa kedua hal itu? Yang pertama adalah memperbaiki kesalahan. Hijrah bukan saja dapat kita artikan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi hijrah juga dapat kita artikan berpindah dari sifat-sifat yang tercela kepada sifat-sifat yang terpuji. Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu, kata Rasul. Orang-orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah kepadanya. Khalifah Umar pernah berpesan bahwa lakukanlah introspeksi terhadap dirimu, lakukanlah perhitungan terhadap dirimu sebelum Allah yang melakukan perhitungan terhadap segala amal perbuatanmu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Lakukanlah introspeksi, muhasabah, introspeksi diri, perhitungan terhadap amal perbuatan kita sebelum Allah yang menghitung-hitung segala amal perbuatan kita. Pak Bupati tadi telah menegaskan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan pada masa yang lalu, mari kita tingkatkan. Kesalahan-kesalahan yang pernah kita kerjakan pada masa yang lalu, mari kita tinggalkan. Di dalam hidup ini nobody perfect, tidak ada orang yang sempurna. Karena itu sebenarnya terserah kita mau melihat orang lain itu. Mau melihat kelebihannya, pasti akan kita temukan kelebihannya. Mau kita temukan kekurangannya, pasti juga kita akan menemukan kekurangannya. Karena tidak ada orang yang sempurna. Dan manusia terbaik bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat salah, tetapi manusia terbaik adalah manusia yang manakala ia berbuat salah, manakala ia berbuat dosa, segera sadar lalu menutup segala dosa dan kesalahannya dengan melakukan taubat sebelum ajal menjemput nyawa mereka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertobatlah kamu sekalian wahai orang-orang beriman supaya memperoleh keberuntungan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang yang mensucikan diri. Dosa itu ada dua macam, Ibu Bapak. Ada dosa vertikal dan ada dosa horizontal. Dosa vertikal adalah dosa seorang hamba kepada Allah, taubatnya langsung kepada Allah. Dosa horizontal adalah dosa kepada sesama manusia. Cara taubatnya adalah saling memaafkan di antara kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Dalam hidup ada silang pendapat, itu biasa. Bahkan dalam kehidupan berumah tangga, suami istri itu beda pendapat, biasa. Halo ibu-ibu? Halo ibu-ibu? Jelas kedengaran di belakang ibu? Jelas kedengaran? Dalam kehidupan berumah tangga saja antara suami istri sering ada silang pendapat, itu biasa, itu normal, itu manusiawi. Hidup berumah tangga itu memang rumit. Rumah tangga itu memang rumit. Kalau ada rumah tangga sederhana, itu namanya rumah makan. Coba makin lihat di pinggir jalan, rumah makan sederhana. Jadi kalau rumah tangga itu rumit memang wajar. Yang penting adalah kalau suami istri ada silang pendapat, saling memaafkan antara satu sama lain. Ada suami istri berantem Pak, pisah rumah. Suatu hari suaminya menelpon kepada istrinya, dia bilang, Mama, saya minta maaf atas kesalahan saya. Kata istrinya, Bapak saya tidak maafkan. Ya maafkan saya Mas, saya mau pulang ke rumah. Tidak bisa Pak, Bapak tidak bisa saya maafkan. Tapi saya mau minta maaf dan pulang ke rumah. Istrinya bilang begini di ujung telepon, ada nggak gelas di dekat Bapak sekarang? Iya, ada. Istrinya meminta, ambil gelas itu Pak, lalu lemparkan ke lantai. Suaminya memenuhi permintaan istrinya, dia ambil gelas itu, dia lemparkan ke lantai. Sudah Mak, gelasnya sudah saya lempar. Kata istrinya di ujung telepon, gelas itu pasti pecah. Seperti itulah hati Mama sekarang Pak, pecah dan tidak bisa dibuat utuh kembali.
Tiba-tiba suaminya bilang begini, anu ma, itu gelas yang saya lempar tadi gelas plastik. Jadi tidak pecah. Kalau begitu saya maafkan Pak, pulang ke rumah. Makanya itu boleh bertengkar tapi saling memaafkan, dan jangan sekali-sekali sering bertengkar di hadapan anak-anak kita. Kasihan. Itu bisa berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak-anak kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Orang tuanya lah yang memberikan warna terhadap pembentukan karakter anak-anaknya. Ada anak terlambat datang ke sekolah, Bu. Ditanya sama gurunya, nak, kenapa kita terlambat? Dia bilang, maaf Pak Guru, saya terlambat gara-gara ayah dan ibu saya di rumah berantem. Apa hubungannya kamu terlambat datang ke sekolah dengan ayah dan ibumu bertengkar di rumah? Dia bilang, ada hubungannya Pak Guru. Waktu ayah dan ibu saya itu bertengkar, bapak saya memegang sepatu saya sebelah kanan. Ibu saya memegang sepatu saya sebelah kiri. Mereka bertengkar menggunakan dua sepatu saya. Makanya saya tunggu selesai bertengkar baru saya datang. Kasihan anak-anak kita. Makanya pondasi utama dalam kehidupan berumah tangga itu adalah iman dan takwa. Boleh cari pasangan yang kaya, yang pintar, yang cantik, yang gagah, tapi yang paling penting itu adalah iman dan agamanya. Setuju Ibu Bapak? Makanya kaum perempuan yang belum ketemu jodoh, belum punya suami, ada yang belum punya suami? Oh banyak. Nih. Nih perempuan yang belum punya suami, saya kasih pesan ya, saya kasih tips ya. Kalau cari calon suami, carilah calon suami yang berkepribadian. Bagaimana calon suami yang berkepribadian itu? Ya, punya rumah pribadi, mobil pribadi, bahkan kolam renang pribadi. Tapi yang paling penting adalah iman dan agamanya. Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang sama-sama saya hormati. Kalau kita ingin hidup menjadi lebih baik, maka kita harus terbuka untuk menerima nasihat. Jangan ada orang diberikan nasihat malah dia balik menjawab seperti yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka jangan membuat kerusakan di permukaan bumi, mereka menjawab kami adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Dalam surah Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, daharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladzi amilu la'allahum tadhakkarun. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan ulah tangan manusia, sampai Allah menimpakan kepada mereka akibat dari apa yang telah mereka perbuat supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi kalau mau hidup berubah menjadi lebih baik, harus terbuka untuk menerima nasihat dari orang lain. Setuju Ibu Bapak? Setuju? Ada orang datang konsultasi ke dokter, kata dokternya, penyakit Bapak ini sudah cukup parah. Bapak tidak bisa lagi memakan atau mengonsumsi daging kambing. Dibilang, bagaimana itu dok? Nah saya suka sekali makan daging kambing. Kata dokternya, boleh ji makan daging, tapi hanya daging yang berasal dari hewan yang bisa berenang. Oh, kalau hewannya bisa berenang, dagingnya bisa saya makan dok? Bisa. Pulanglah sang pasien tadi. Beberapa hari kemudian, dokternya ingin mengecek apakah pasiennya itu menjalankan petunjuknya atau tidak. Sang dokter datang ke rumah pasien, sampai di rumah pasien ternyata pasiennya tidak ada, yang ada cuma istrinya. Dokter bertanya, bu, mana bapak? Istri pasien itu menjawab, tidak tahu juga dok, karena sejak pulang konsultasi dengan dokter, sejak beberapa hari terakhir ini selalu pergi di kolam renang berenang. Nah bilang dokternya dalam hati, luar biasa nih pasienku yang satu. Bukan saja tidak lagi mengonsumsi daging kambing, tapi juga aktif berolahraga dengan rajin berenang. Karena dokternya didorong oleh rasa penasaran, dia ikuti pasiennya sampai di kolam renang. Sesampainya di kolam renang, apa yang terjadi? Ternyata pasiennya itu sedang melatih seekor kambing berenang. Kenapa kambing itu kau latih berenang?
Dia bilang, kan dokter bilang saya tidak boleh makan daging kambing, tapi boleh juga makan daging yang berasal dari hewan yang bisa berenang. Makanya kambing ini saya latih berenang Pak Dokter, supaya kalau sudah mengakhiri berenang, dagingnya juga sudah bisa saya makan. Banyak sekali orang kadang-kadang kalau diberikan nasihat, lebih pandai ia menjawab, lebih pandai ia berkilah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya muliakan, ini yang pertama yang harus kita lakukan untuk menjadi lebih baik di tahun baru Islam ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki kesalahan. Yang kedua, yang terakhir, untuk menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik, yang kedua yang harus kita lakukan adalah meningkatkan amal kebaikan. Tahun baru Islam ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan amal kebaikan, untuk meningkatkan kinerja, untuk meningkatkan kebersamaan dan persatuan kita. Tahun baru Hijriah ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk mewujudkan Indonesia maju. Bapak Ibu, boleh saya agak ilmiah sedikit? Boleh saya agak ilmiah sedikit? Boleh Ibu-ibu? Salah seorang pemikir Islam yang sangat terkenal bernama Ibnu Khaldun, dalam kitabnya yang sangat terkenal, Kitab Muqaddimah, menjelaskan bahwa peradaban bangsa-bangsa di dunia selalu memiliki masa-masa awal, masa kejayaan yang disebut dengan glory, dan juga masa keruntuhan. Dan ketika ia mengalami masa keruntuhan, akan diganti oleh peradaban, dinasti atau imperium yang lain. Maka imperium dan dinasti peradaban yang lain itu juga memiliki masa-masa awal, masa kejayaan, kemudian masa keruntuhan. Begitu seterusnya. Sehingga para ilmuwan belakangan menyebut bahwa pemikiran Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah disebut dengan teori siklus peradaban. Salah satu angka yang sangat unik adalah angka 7. Salah satu angka yang sangat unik adalah angka 7. 7 lapis langit, 7 hari dalam sepekan, 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 kali melontar jamarat. Apa hubungan antara Indonesia maju, teori siklus peradaban Ibnu Khaldun dengan angka 7? Ternyata secara historis kalau kita baca dengan seksama, kita bangsa Indonesia pernah berjaya pada abad ke-7, tapi saat itu namanya belum Indonesia, namanya baru Kerajaan Sriwijaya. Siklus 7 abad kemudian, 7 tambah 7 berapa Ibu Bapak? 7 tambah 7 berapa? 14. Indonesia juga pernah berjaya pada abad ke-14, tetapi pada saat itu namanya belum Indonesia, namanya adalah Kerajaan Majapahit. Siklus 7 abad kemudian, 14 tambah 7 berapa Ibu Bapak? 14 tambah 7 berapa? 21. Sekaranglah abad ke-21, saatnya Indonesia untuk menjadi pusat peradaban dunia, untuk mewujudkan Indonesia maju. Untuk mewujudkan Indonesia maju, syaratnya ada 2. Banyak syarat yang lain, tapi 2 yang akan saya jelaskan. Syaratnya ada 2. Untuk menjadikan Indonesia maju, untuk menjadikan Bone sejahtera, aman dan tentram, syaratnya ada 2. Yang pertama telah dijelaskan oleh Pak Bupati tadi, yaitu dasarnya harus iman dan takwa. Dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fahatnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka akibat dari apa yang telah mereka kerjakan. Mau Indonesia maju dan sejahtera, syaratnya adalah iman dan takwa. Mau Bone sejahtera, aman dan sentosa, syaratnya adalah iman dan takwa. Bersyukur pemerintah kita di Kabupaten Bone ini adalah pemerintah seorang leader yang sangat religius. Saya sangat kaget baru tiba. Beliau tadi sedang berbuka puasa, luar biasa. Tidak banyak pemimpin seperti ini. Pemimpin seperti ini yang harus kita doakan untuk senantiasa mengayomi kita sebagai rakyat. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau Anda bilang Pak Bupati tadi Bone, himbauan sholat berjamaah, pergilah lu ke sholat berjamaah.
Untuk apa? Supaya Allah menurunkan berkahnya di Kabupaten Bone ini. Kita harus dukung program pemerintah kita di Kabupaten Bone. Luar biasa. Ada hafiz perwakilan dari 27 kecamatan ditempatkan pada satu tempat. Luar biasa. Mereka mengaji, berzikir, itu akan melahirkan molekul-molekul zikir yang akan mengguncang aras supaya Allah menurunkan berkah di Kabupaten Bone ini. Amin ya rabbal alamin. Bahkan masih ada program religius kita yang lain di Kabupaten Bone oleh pemerintah kita. Para guru mengaji, para imam desa dan lurah diberikan insentif luar biasa. Luar biasa. Karena itu mari kita doakan pemerintah kita, Bapak Bupati beserta jajarannya senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin untuk memimpin dan mengayomi Kabupaten Bone ini. Amin ya rabbal. Dasarnya iman dan takwa. Setuju Ibu Bapak? Setuju? Di daerah lain ada orang melanggar rambu lalu lintas di jalan, lampu merah menyala, dia lewat saja. Ditangkap sama polisi, ditanya, kamu tidak lihat ada lampu merah menyala? Dia jawab, lampu merahnya saya lihat Pak, tapi saya tidak lihat kalau ada Bapak polisi. Orang yang bertakwa, ada polisi atau tidak ada polisi, ada petugas atau tidak ada petugas, ia selalu merasa setiap gerak-geriknya senantiasa diawasi oleh Allah. Ada orang Pak, setiap mangganya berbuah selalu ada yang curi. Setiap mangganya berbuah selalu ada yang curi. Saking jengkelnya, dia ambil kertas selembar, lalu dia tempel di pohon mangganya. Lalu di kertas itu dia buat tulisan besar-besar, Tuhan tahu siapa yang mencuri mangga ini. Setelah dia tulis, dia tinggalkan pohon mangganya dengan harapan tidak ada lagi yang berani mencuri mangganya. Keesokan harinya dia datang, ternyata mangganya tetap dicuri. Dan di tulisannya sudah ada tambahan lagi, Tuhan tahu siapa yang mencuri mangga ini, tapi Tuhan tidak akan bilang siapa-siapa. Sama dengan itu Pak Kiai, tapi mohon izin. Ada orang kebelet udah mau buang hajat besar, celakanya belum nyampe di rumahnya, yang dia dapat cuma toilet umum di pinggir jalan. Karena sudah tidak bisa dia tahan, dia singgah di toilet itu. Ternyata di toilet itu tidak ada gantungan celananya. Maka terpaksa celananya dia gantung di luar toilet. Karena khawatir celananya ada yang curi, di celananya dia buat tulisan, jangan coba-coba curi celana ini. Celana ini milik petinju nasional. Dia masuk ke toilet buang hajat. Selesai buang hajat, dia keluar, apa yang terjadi? Celananya sudah hilang, dibawa kabur oleh maling. Tulisannya sudah berganti lagi, jangan coba-coba mengejar, celana ini dicuri oleh pelari nasional. Ngapa yondang ninyo? Biar petinju juga kalau pelari nulaw. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah beserta kamu dimanapun saja kamu berada, dan Allah maha melihat setiap yang kamu kerjakan. Dasarnya untuk Indonesia maju, Bone maju adalah iman dan takwa. Syaratnya yang kedua adalah persatuan. Kenapa persatuan? Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada kemajuan tanpa perjuangan. Tidak ada perjuangan tanpa kekuatan, dan tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Karena itu, mari kita sebagai warga Bone bersatu. Kita dukung pemerintah kita. Berbagai komponen, mari kita bersatu padu untuk membangun kabupaten kita ini. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'du. Orang beriman yang satu dengan orang beriman yang lain ibarat satu bangunan, yang satu memperkokoh yang lainnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu, kata Rasul, sebelum mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Jiwa korsa, persatuan dan kesatuan ini harus kita perkuat. Perbedaan-perbedaan di antara kita jangan menjadi penyebab yang dapat memutuskan tali persaudaraan di antara kita. Makanya kemarin di Makassar ada menarik, saya dengar Bu, seorang anak bapaknya Jawa, ibunya Makassar. Kata bapaknya, ini anak harus diberikan nama Jawa supaya kelihatan Jawanya. Kata ibunya, tidak, ini anak harus diberikan nama Makassar supaya kelihatan Makassarnya. Begini saja kata suaminya,
Kita kan negara Bhinneka Tunggal Ika, perlu persatuan dan kesatuan antar suku. Bagusnya nanti anak kita kalau lahir, sepotong namanya Makassar, sepotong namanya Jawa. Wih, anaknya lahir dia kasih nama Sangkala Hartono. Ngapain tahu? Jadi Sangkalanya itu Makassar, Hartononya itu Jawa. Ada dua orang bertetangga, nggak mau kalah satu sama lain untuk Indonesia. Namanya Jaya dan Udin. Jaya dan Udin ini hidup bertetangga. Jaya, dia cat pagar rumahnya dengan merah putih. Udin tidak mau kalah. Dia cat juga pagarnya dengan warna merah putih. Besoknya, si Jaya dia cat rumahnya dengan warna merah. Si Udin juga tidak mau kalah untuk Indonesia. Dia cat juga rumahnya dengan warna merah. Hari ketiga, si Jaya pasang spanduk di depan rumahnya. Indonesia tetap Jaya. Udin tidak mau kalah. Bikin juga spanduk dengan tulisan Indonesia tetap Udin. Syaratnya yang kedua adalah persatuan. Nah, untuk meningkatkan amal kebaikan tentu saja ada tantangan, tentu saja ada ujian. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Allah memang menciptakan manusia itu dalam keadaan penuh tantangan. Nah, kebetulan tantangan dan ujian kita sekarang kebetulan namanya virus corona. Kenapa kita diuji oleh Allah dengan virus corona? Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah akan kami biarkan manusia itu hanya berkata kami telah beriman padahal mereka tidak diuji? Dan kalau kita mendapatkan ujian dari Allah, kita tidak perlu mengeluh beratnya ini ujian, saya tidak sanggup memikulnya. Itu tidak mungkin terjadi. Tim zikir kita tadi telah menyampaikan bahwa Allah tidak akan menimpakan suatu ujian, kesulitan, beban kepada seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menimpakan suatu beban melainkan sesuai dengan kesanggupan hamba-hambanya. Dan Allah menciptakan segala sesuatu serba berpasang-pasangan ibu bapak. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 49 Allah berfirman, wa min kulli khalaqna zawjain la'allakum tadhakkarun. Allah menciptakan segala sesuatu serba berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada hidup, ada mati, ada laki-laki, ada perempuan, ada corona, pasti ada jalan keluarnya. Jadi tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Maka menghadapi virus corona, kita harus tetap optimis, menggantungkan harapan dan hidup kita kepada Allah, tetapi harus tetap mentaati protokol kesehatan sebagai ikhtiar sebagai seorang hamba. Tetapi yakinlah, di balik ujian ini Allah akan memberikan kemudahan. Allah memberimu kesulitan karena Allah akan memberimu kemudahan. Ini bukan kata-kata mutiara untuk menghibur di saat menghadapi virus corona. Ini adalah ketetapan Allah bahwa sesudah kesulitan ada kemudahan. Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Luar biasa, MC kita tadi menyampaikan bahwa ini pasti ada hikmahnya. Mau dengar cerita ibu bapak? Mau dengar cerita? Ada sebuah cerita inspiratif bapak ibu. Ada seorang raja suatu hari bersama dengan para pengawal, penasehat, tabib atau dokter kerajaan berburu di tengah hutan belantara. Lalu di tengah hutan belantara apa yang terjadi? Jari telunjuk sang raja tersentuh oleh tanaman beracun. Lalu oleh tabib atau dokter kerajaan, jari telunjuk sang raja harus diamputasi. Sekedar ingin menyamakan persepsi, diamputasi artinya? Diamputasi artinya? Diamputasi artinya? Dipotong. Perlu aku tanya begitu Bapak Ibu. Karena kemarin ada seorang imam masjid, punya anak perempuan satu-satunya, mau pi maghrib baru pulang ke rumahnya.
ditanya sama bapaknya, dari mana kau sedang? Mau pi maghrib begini baru kau pulang ke rumah. Kamu tidak tahu kalau maghrib begini bapakmu yang jadi imam di masjid. Nah bilang anaknya, anu pak, dari ke ani rambuku, rebonding. Bapaknya bertanya, apa itu artinya direbonding nak? Direbonding itu artinya pak, diluruskan. Oh, direbonding, diluruskan. Tidak lama kemudian azan maghrib berkumandang. Seperti biasa, bapaknya memimpin sholat berjamaah di masjid. Sebelum memimpin sholat, dia kasih aba-aba jamaahnya di belakang. Bapak ibu, mohon safnya direbonding. Ilustrasi gini Ustadz supaya tidak ngantuk. Jangan dipraktekkan sebentar, bubar semua nanti orang di masjid. Ini supaya hilang yang ngantuknya Bapak Ibu. Karena ada Ustadz kedon ditanya, Pak Ustadz mau kau bertanya? Iya, apa pertanyaan tak? Bagaimana hukumnya Ustadz menggauli dunia maya? Ustadznya menjawab, maya itu dosa. Ustadz, itu maya bukan perempuan. Dia bilang ustadznya, apalagi kalau laki-laki masuk neraka. Ustaz, itu maya bukan perempuan, bukan juga laki-laki, bahkan tidak berwujud. Nah bilang sedang ustadznya, itu namanya bersekongkol dengan makhluk halus, masuk neraka. Tapi ada tuh tahu ustadz pintar sekali. Ada ustadz pintar sekali ditanya, Pak Ustadz mau kau bertanya? Ya apa pertanyaan tak? Anu ustadz, bagaimana hukumnya menikahi wanita sekampung? Ustadznya dengan cerdas menjawab, kalau menikahi wanita satu orang saja, kalau sekampung kebanyakan. Oke, supaya jari telunjuk sang raja tidak tersentuh oleh tanaman berat, supaya jari telunjuk sang raja racunnya tidak cepat menjalar ke bagian tubuh yang lain, maka oleh tabib kerajaan jari telunjuk sang raja harus diamputasi atau harus dipotong. Setelah jari telunjuk sang raja dipotong, ia panggil penasihatnya sambil bertanya, penasihat, kamu kan penasihat saya, sial betul hidup saya raja yang baik, suka membantu orang. Banyak gajah orang pergi berburu di tengah hutan, ada semua pengawalku. Kenapa cuma saya seorang yang jari telunjuknya tersentuh oleh tanaman beracun, lalu oleh tabib kerajaan harus dipotong? Apa nasihatmu? Penasihat kerajaan itu memberikan jawaban begini, maaf Tuan Raja, sekali lagi saya minta maaf. Jari telunjuk sang raja yang sudah dipotong itu harus disyukuri. Hah? Harus disyukuri? Iya Tuan Raja. Tiba-tiba raja, lancang kamu memberikan nasihat ya. Saya minta nasihat yang baik-baik, malah kau berikan saya nasihat yang tidak masuk akal. Masa jadi telunjuk yang sudah dipotong harus saya syukuri? Pengawal, penjarakan ini penasihat. Penasihat itu pun dipenjara. Beberapa hari kemudian, setelah jari telunjuk sang raja diobati, ia kembali berburu di tengah hutan belantara bersama dengan para pengawalnya. Tentu tidak didampingi lagi oleh penasihatnya, karena penasihatnya sedang dipenjara. Lalu di tengah hutan belantara apa yang terjadi? Raja bersama dengan pengawalnya dikepung oleh manusia kanibal, manusia pemakan manusia. Lalu seluruh pengawal raja dimakan hidup-hidup oleh manusia kanibal. Satu-satunya yang tidak dimakan adalah raja. Manusia kanibal ditanya, kenapa rajanya tidak dimakan? Manusia kanibal menjawab, saya hanya memakan orang yang sempurna fisiknya. Ini rajanya, jari telunjuknya sudah dipotong. Meskipun saya manusia kanibal, saya tidak mau makan orang yang jari telunjuknya sudah dipotong. Sudah, biarkan saja rajanya pulang dengan selamat. Saat itu barulah insaf sang raja. Dia segera pulang ke istananya. Ia bebaskan penasihatnya dari penjara sambil mengucapkan terima kasih. Terima kasih penasihat. Ternyata nasihatmu beberapa hari yang lalu itu benar. Ini jari telunjuk yang sudah dipotong harus saya syukuri, karena sudah terbukti bukan mendatangkan kesialan, justru mendatangkan keselamatan. Terima kasih penasihat. Penasihatnya keluar dari penjara sambil berkata begini, sayalah yang harus berterima kasih kepada Tuan Raja. Kenapa? Karena Tuan Raja telah memenjarakan saya. Loh, kok saya penjara berterima kasih? Iya, karena kalau Tuan Raja tidak memenjarakan saya,
Seperti biasa, saya mendampingi kembali Tuan Raja berburu. Kedua jari telunjuk saya masih sempurna. Pasti juga saya sudah dimakan oleh manusia kanibal. Ada hikmah di balik musibah, kata protokol tadi. Ada kemudahan di balik kesusahan yang menimpa kita. Hanya jangkauan pikiran manusiawi kita saja yang sempit dan jangka pendek, yang kadang-kadang tidak bisa memikirkan apa hikmah di balik ujian yang diberikan Allah kepada kita. Ibu, halo ibu-ibu, halo ibu-ibu, ada yang punya anak kecil enggak? Ada. Kalau ada seorang anak kecil meminta kepada ibunya untuk dibelikan gula-gula, lalu ibunya tidak membelikan gula-gula, sang anak bisa berkata begini dalam hatinya, tidak baiknya ini mamaku, gula-gula manis kenapa tidak dibelikan? Kenapa? Karena anak itu pikirannya sempit dan jangka pendek. Sementara pikiran seorang ibu luas dan jangka panjang, memikirkan keselamatan anaknya, yang melihat gula-gula bukan saja dari sudut pandang manisnya, tapi juga dari sudut pandang yang lain. Bahaya gula-gula kalau diberikan terus-menerus kepada anaknya, giginya bisa berlubang dan anaknya bisa batuk-batuk. Jadi ibunya tidak membelikan gula-gula kepada anaknya bukan karena tidak sayang, tetapi karena saking sayangnya supaya anaknya terhindar dari bahaya gula-gula, gigi berlubang dan juga bisa batuk-batuk. Benar atau benar? Benar atau benar? Sering sekali kalau kita ditimpa musibah dan ujian, kita berdoa, ya Allah, ujian ini menyulitkan, ujian ini memberatkan, ujian ini menyusahkan. Kenapa? Karena pikiran manusia itu sempit dan jangka pendek, sementara pengetahuan Allah maha luas tak terbatas. Di balik kesulitan ada kemudahan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi, kata Allah, kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi juga, kata Allah, kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagi kamu. Allah mengetahui, kalian tidak tahu apa-apa. Surah Al-Baqarah ayat 216. Ya kayak anak kecil tadi. Asal jangan seperti ada seorang anak, seorang cucu jalan sama neneknya. Itu cucunya, dia ambil gula-gula di kantongnya, baru dia buka, tiba-tiba gula-gula itu jatuh ke tanah. Karena belum cukup 5 menit, cucunya berinisiatif mengambil gula-gula itu. Tapi dimarahi sama neneknya. Cucu, itu gula-gula kalau sudah kotor jangan diambil kembali. Nenek pesan ya, nenek pesan, segala sesuatu yang kotor jangan diambil kembali. Tidak jadi mikodong itu, cucunya ngambil gula-gula itu padahal masih mau makan. Jalan itu cucu bersama dengan neneknya lewat di atas jembatan. Di atas jembatan apa yang terjadi? Kaki neneknya terpeleset. Neneknya jatuh ke got. Air di got itu kotor. Neneknya berteriak minta tolong, tolong, tolong. Nah bilang cucunya, sesuai dengan pesan nenek tadi, segala sesuatu yang kotor jangan diambil kembali. Makanya ada 2 orang berteman, itu temannya suka makan biji mente. Bapak-bapak tahu biji mente? Bapak-bapak tahu biji mente? Ini yang tuan rumah tahu, temannya yang mau datang suka makan biji mente, tidak tanggung-tanggung bu. Di rumahnya dia siapkan biji mente 2 toples. Begitu temannya suka makan biji mente datang saking lahapnya, habis dia makan biji mente 2 toples. Dia bilang, kau memang temanku yang paling baik, kau tahu makanan favorit saya, biji mente makanan kesukaan saya. Kata yang tuan rumah begini, karena kamu adalah temanku yang selalu menghibur ketika saya berduka dan menghadapi kesulitan. Sebentar kalau pulang bawa maki lagi itu biji mentek yang 1 toples sisanya. Dia bilang, tapi sudah nunggu habis 1 toples. Dia bilang, tidak apa-apa, bawa maki pulang ke rumah itu yang 1 toples kah? Dia bilang, oh terima kasih, kau memang temanku yang paling baik. Tapi saya penasaran mau bertanya, kenapa bisa banyak biji mentek di rumahmu? Itu yang tuan rumah menjawab begini, itulah banyak biji mentek di rumahku karena itu nenekku kalau makan Silver Queen itu nenekku kalau makan Silver Queen, nah isap-isap di coklatnya, kemudian itu biji menteknya dia kasih masuk di toples.
Terakhir ibu bapak, setelah kita perkuat iman dan takwa sesuai dengan anjuran Pak Bupati tadi, setelah kita perkuat persatuan untuk kebaikan dan kemajuan kita bersama, setelah kita menanamkan kesabaran menghadapi ujian dari Allah, jangan lupa ibu bapak, bangun sholat tahajud di malam hari, memohon kepada Allah. Saya mohon kepada ayahanda, para kiai, para ulama di Kabupaten Bone ini, di saat melakukan sholat tahajud di malam hari, mohon doakan pemimpin kita di Kabupaten Bone ini, Pak Bupati dan segenap jajarannya, agar diberikan kekuatan lahir dan batin untuk memimpin kabupaten ini. Kami titipkan, doakan Kabupaten Bone ini agar Allah menurunkan berkah, keselamatan dan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya. Kami titipkan saat melakukan sholat tahajud di malam hari, doakan untuk daerah yang kita cintai. Mengapa kita perlu melakukan sholat tahajud? Umar bin Khattab adalah orang yang gagah perkasa di medan perang, tetapi bangun melakukan sholat tahajud di malam hari. Salahuddin Al-Ayyubi adalah panglima perang yang gagah di medan perang, tetapi bangun melakukan sholat tahajud. Sultan Mehmed II, yang sering dikenal dengan Sultan Fatih, yang menaklukkan kota Konstantinopolis, pusat kerajaan Romawi Timur pada masa dahulu, yang kemarin oleh Erdogan dari museum dijadikan sebagai masjid. Yang menaklukkan kota Konstantinopolis adalah Sultan Mehmed II, adalah panglima perang yang gagah perkasa di medan perang, tetapi bangun sholat tahajud di malam hari. Mau sukses, mau maju, mau sejahtera, bekerja di siang hari, sholat tahajud di malam hari. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam bersalat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga Allah mengangkat ke tempat yang terpuji. Semoga dengan salat tahajud yang kita lakukan, kabupaten yang kita cintai Bone mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal. Makanya itu ada lagu tasawuf, lagu sufi. Yang pernah menyanyikan lagu ini adalah Roma Irama. Lagu ini bercerita tentang salat tahajud. Judulnya Mardatillah. Saya bukan penyanyi, tapi saya ingin coba-coba menyanyikan liriknya. Boleh ibu bapak? Boleh? Ya, ini lagu sufi, lagu religi, lagu islami, bercerita tentang sholat tahajud. Liriknya kurang lebih begini. Sering ku terjaga tiap malam, sering ku terjaga tiap malam, selalu terbayang, selalu terkenang setiap malam, sering ku terjaga tiap malam. Pikiranku terbang di antara bintang, pikiranku terbang di antara bintang, jauh menerawang ke alam khayalan. Mungkinkah ku jumpa dia yang ku cinta? Oh Mardatillah, sering ku terjaga tiap malam, sering ku terjaga tiap malam. Mohon maaf Pak Bupati, saya bukan penyanyi, cuma karena ini lagu sufi, lagu religi, saya coba nyanyikan karena terkait dengan sholat tahajud. Jangan lupa melakukan sholat tahajud supaya kita bisa diberikan kekuatan lahir dan batin untuk menghadapi ujian ini. Bapak Ibu, ini sajalah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kali lain kalau Allah mengizinkan bisa bersua kembali. Terima kasih Pak Bupati atas kesempatan yang diberikan untuk bisa
bersilaturahim di tempat yang penuh berkah ini. Semoga membawa manfaat. Terima kasih, mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.